Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang komunikasi. Komunikasi itu seperti apa sih? Kalian tahu bahwa saya sekarang ini lagi berkomunikasi. Saya akan menyampaikan slide saya, materi saya ini menggunakan komunikasi. Karena apa? Karena berbicara itu adalah komunikasi. Kalian nanti akan curhat pada guru BK juga komunikasi. Kalian menyampaikan suatu informasi itu namanya komunikasi. Bahkan sampai kalian ngerasani guru nih, ya komunikasi. Oke. Selanjutnya pengertian komunikasi. Komunikasi itu sendiri terdiri dari 3 komponen. Komunikator, pesan, komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi, kalian pasti akan berkomunikasi. Dan berlangsungnya proses komunikasi itu bisa terjadi jika komunikator atau kalian itu menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada orang yang akan menerima pesan atau komunikan. Jadi pengertian dari komunikasi itu sendiri, saya ulangi, adanya komunikator yang menyampaikan pesan sedemikian rupa sehingga pesan tersebut diterima oleh komunikan atau penerima pesan. Informasi atau pesan ini bisa berupa verbal maupun non-verbal, karena kita tahu bahwa di dunia ini kita juga berdampingan dengan orang-orang disabilitas, sehingga kita perlu menggunakan pesan non-verbal atau bahasa isyarat. Untuk proses komunikasi berlangsung, itu bisa terjadi jika ada pengirim pesan, penerima pesan. Namun, dalam proses komunikasi, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya juga. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk pengirim pesan, itu harus bisa menyusun pesan sedemikian rupa, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Karena ketika hal tersebut tidak dikondisikan, maka akan berdampak pada si penerima pesan atau komunikan. Oleh sebab itu, pesan yang disampaikan juga harus bersifat mudah untuk dicerna kata-katanya. Kalaupun memakai isyarat, juga harus yang baik isyaratnya ataupun gambar, sehingga memudahkan komunikan menerima pesannya. Untuk si penerima pesan atau komunikan itu sendiri juga harus mempunyai yang namanya penafsiran pesan. Dia harus bisa menafsirkan pesan melalui atau berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim pesan dapat dia terima. Tidak sampai cukup di situ saja. Faktor bisa mempengaruhi proses komunikasi ini berlangsung kalau ada faktor statis dan faktor distorsi. Faktor statis itu faktor di mana antara pengirim ataupun penerima mempunyai kekurangan atau kelemahan. Contoh, mungkin si penerima pesan adalah orang yang tuli, dijak ngomong, yang nggak mungkin nyambung. Nah, atau mungkin faktor distorsi, faktor lingkungan, itu juga akan mempengaruhi proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, ada suara berisik rame. Ada seorang guru sebagai komunikator menerangkan, namun temannya yang satu ingin menerima pesan tidak bisa tersampaikan dengan baik pesan dari guru karena teman yang lain mungkin nyanyi sendiri atau rame atau sedang gaduh lah, seperti itu. Jadi siswa yang satu ini tidak bisa menerima pesan dengan baik. Itu namanya faktor distorsi atau lingkungan. Untuk selanjutnya, jenis komunikasi seperti yang saya katakan tadi, bahwa komunikasi itu atau pesan yang kita sampaikan itu tidak semuanya verbal. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada makhluk yang sempurna. Begitu juga komunikasi, kita juga harus bisa melayani teman-teman kita yang
mempunyai kekurangan atau disabilitas. Jadi ada yang namanya pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan verbal kalau kita sama-sama tidak menyandang disabilitas bisa mendengarkan. Namun ketika teman yang kita ajak berbicara atau orang lain yang kita ajak bicara itu adalah disabilitas, maka kita harus menggunakan pesan nonverbal atau bahasa isyarat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pembicara. Pembicara ini adalah salah satu komponen yang harus ada dalam komunikasi. Pembicara mana yang baik dalam komunikasi? Terlebih dahulu saya akan menjelaskan 3 dulu macamnya dari pembicara. Yang pertama adalah agresif, yaitu di mana perilaku nonverbalnya dia biasanya bicaranya sangat keras, cepat, matanya itu bersifat kasar saat berbicara, menatap komunikan itu seperti itu. Namun kalau yang pasif itu biasanya secara nonverbal dia akan berbicara pelan sekali. Kemudian dia terlihat gugup saat menyampaikan suatu informasi, terlihat gelisah. Kalau asertif, yang terakhir, dia itu sangat percaya diri ketika dia menyampaikan suatu pesan atau informasi, santai. Ketika ada komunikan bertanya, dijawab. Itu adalah orang asertif. Dari ketiga tipe pembicara atau macam pembicara ini, jelas kita tahu bahwa komunikasi akan berlangsung dengan baik jika komunikatornya atau pembicaranya, penyampai pesannya, itu adalah orang asertif. Komponen kedua yang perlu dibahas ketika ingin komunikasi itu berlangsung dengan baik, yaitu adalah menjadi seorang pendengar yang baik atau penerima pesan yang baik, komunikan yang baik. Ciri-cirinya yaitu si komunikan bisa mempunyai kemampuan mendengar yang baik. Dia bisa mencerna informasi pesan yang disampaikan komunikator. Kemudian dia mempunyai kemampuan mendengar reflektif. Dia juga mempunyai kemampuan memberi isyarat nonverbal. Ketika dia mendengarkan suatu pesan dan dia meyakini bahwa dia bisa menerima dengan baik, dia akan tersenyum atau menganggukkan kepala. Kemudian juga mempunyai kemampuan memberi semangat yang baik. Dia akan merasa sangat berterima kasih ketika pesannya itu dia terima dengan baik. Seperti itu. Oke, materi hari ini selesai. Terima kasih. Semoga kalian paham tentang penjelasan tentang komunikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.